kita lanjut lagi ceritanya. Tiduran, tidak sadar, Nggak lalu sadar, peristiwa apa yang terus terjadi? waktu itu aku kayak mimpi gitu, kayak merasa mimpi tapi kayak nyata gitu. Aku melihat ada yang datang seperti orang jenguk datang nengokin aku di sebelah tempat tidur. Tapi aku nggak bisa lihat wajahnya karena dari kakinya itu terpancar sinar yang sangat terang banget. Jadi jubah putih, tapi aku baru bisa melihat dari bawah sampai ke atas gitu. Terus kakinya tuh putih, telapaknya tuh putih sekali. Itu aku nggak tahu ya apa gitu, tapi yang pasti Sempat bicara? nggak sempat Oh, ngomong. Aku cuman sempat lihat dari bawah gitu ke atas, tapi nggak sempat lihat wajahnya karena sinarnya itu terlalu terang mata aku, jadi nggak bisa ngelihat gitu. Pada saat itu nggak lama aku sadar gitu. Saat melihat, mohon maaf, itu terdengar suara luar, suara apa, misalnya perawat, apa mama atau siapa? Nggak ada. Jadi Artinya kayak memang betul-betul di betul luar sunyi, sana. hening, cuman langkah kaki dia datang itu aja. Gitu, Ustaz. Terus dokter bilang apa? Waktu aku sadar aku nggak nyadar dan aku netesin air mata gitu. Pada saat aku koma itu aku netesin air mata gitu katanya suster yang merawat aku pada saat itu. Pas bangun pun aku juga nggak nyadar, ternyata aku udah di ruang ICU, tulisan ICU gitu. Kok aku di ICU ya gitu. Ternyata setelah sehari diobservasi lagi, dokter baru bisa menjelaskan sama aku bahwa ibu terjadi alergi yang terduga. Padahal sebelumnya aku udah 2 kali sesar kan, dan sebelum sesar itu memang sudah dites segala macam anti alergi dan lain sebagainya, ternyata aku nggak alergi. Tapi aku itu bilang anak ketiga. Dan aku 4 anak sesar semua, Ustadz. Sesar semua. Jadi makanya aku bilang ya itulah seorang ibu itu jihadnya tuh mau sesar mau normal ya. Makanya Meskipun kalau di Al-Quran kan sampai disebutkan betapa penderitaan ibu ketika melahirkan. Meskipun bukan untuk merendahkan laki-laki, mohon maaf. Oh, ibu itu berat, mengandung, menyusui, melahirkan. Saya mohon maaf, saya akan sedikit supaya orang juga tidak merendahkan laki-laki. Laki-laki juga berat karena kelihatannya laki-laki kan juga menanggung bagaimana pembiayaan, bagaimana kan penderitaan ibu juga menjadi penderitaan bapak juga. Kadang-kadang bapak di luar itu nunggu sambil ngerokok belum selesai buang, rokok belum selesai buang. Serius itu Anda itu belum menderita pernah jadi, ya, Ustaz? Iya, menderita juga loh. Penderitaan wanita karena melahirkan, laki-laki juga menderita. Lah Anda belum pernah, laki-laki itu disunat coba, dihitan, itu sakit sekali loh. Anda tertawa belum pernah dihitan sih, serius ini. Kalau melahirkan kadang-kadang ya walaupun berat nyatanya 4 kali. Ada yang hitan sampai 2 kali, mohon maaf. Saking sakitnya tuh. Masya Allah. Saking sakitnya Cukup juga. 1 kali ya. Maksud saya ada empati, tapi sisi lain inilah memang penderitaan seorang ibu. Tapi by the way, ketika sadar apa yang sebenarnya yang dirasakan, maksud saya itu tadi itu apa bukan kamuflase, artinya putih-putih tadi bukan perawat, bukan apa itu. Jadi yang datang putih-putih itu jelas bukan real adanya perawat bukan. Karena kalau putih jelas bukan Akbar. Iya. Kalau putih-putih itu. Kenal lagi ya. Angsa ya. Karena memang berbeda, Ustadz. Aku Berbeda. nggak pernah lihat telapak kaki yang seputih itu, sebersih itu, dan pancaran dari bawah kakinya itu sinar ke atas itu nggak ada perawat atau mungkin dokter yang seperti itu gitu. Jadi seketika itu pun pada saat aku siuman, aku menangis. Ya namanya manusia, mungkin Allah kasih aku memperlihatkan itulah, ya pasti kematian itu pasti akan datang. Penjelasan dari dokter seperti apa sih pada saat lagi di ICU dan tidak sadar? Oh ibu tadi sempat gini kejadiannya, sempat ada kritis, ada apa gitu, ada penjelasan seperti gitu? Oh ya ada penjelasan semuanya, karena kan dari pihak keluarga kan pasti mau ada penjelasan dong, dan kita mau tahu dari efek dari mana sebenarnya. Ternyata aku itu alergi dengan obat anti alergi. Alergi dengan obat anti alergi. Juga nih ya. Jadi ketika aku kemarin lahiran anak keempat ya, setahun kemudian minum obat anti alergi dulu. Itu justru aku dikasih obat anti alerginya yang sangat dosisnya minim sekali. Jadi bisa dibayangin ketika kita sesar dikasih yang painkiller yang dosis tinggi aja masih sakit ya. Ini dikasihnya yang tingkatnya rendah sekali. Itu dari ujung ubun-ubun sampai kaki tuh luar biasa sakitnya. Tapi alhamdulillah 4. Anak sehat. Tetap 4 ya? Iya tetap 4. Dan belum sehat walafiat alhamdulillah. Kalau berbicara tentang mengalami kematian, baik itu betul-betul ada yang mati suri sampai
dikubur lalu kemudian bangun lagi, ada yang Iya. begitu juga kan peristiwanya, atau ada yang lagi mimpi terus tiba-tiba kita pernah nggak ada yang di sini ngalamin ketika kita tidur lalu kita seolah melayang terus ngelihat jasad kita, pernah ada yang ngalamin gitu nggak? Nggak ada ya? Saya pernah kayak gitu. Iya. Jadi saya tidur, terus tiba-tiba saya ngerasa, oh kok kayaknya rasanya terbang. Begitu saya ngeliat loh, kok badan saya rasanya di atas. Terus kemudian saya ngeliat badan saya lagi tidur di situ. Ini pengalaman saya ngalamin kayak gitu. Ini melalui mimpi. Mungkin berbeda, tadi melahirkan saya mimpi, habis gitu terus kemudian saya dibawa oleh 2 orang ke suatu rumah yang besar banget. Saya nggak ngeliat. Mungkin adik-adik belum pernah zaman dulu di TVRI ada satu film yang disebut Giant atau raksasa. Jadi semua orang-orang Saya nonton. nonton ya, Iya, saya iya, juga nonton. nonton. Ini Saya tambah nonton sekali Gullivan. usia-usia yang Judulnya Gullivan, usia-usianya. iya. Terus habis gitu Iya. bukan. Kemudian saya ngelihat satu buku yang besar, lalu gubrak gede gitu, gede banget. Saya nggak ngelihat, saya cuma ngelihat orang kakinya aja, gede-gede banget. Iya, kayak gitu, Badannya kakinya nggak gede-gede, kelihatan. badannya nggak Habis gitu terus kelihatan. dibilangin, nama kamu siapa? Terus saya bilang Desi Ratnasari. Terus dia buka lagi. Kamu namanya nggak ada pulang katanya gitu, Wi. Dan saya lari, Wi, lari. Begitu saya, tahu nggak saya pas begitu saya bangun, saya jatuh karena saking capeknya. Jadi gubrak saya jatuh di tempat tidur, abis itu saya lagi gini, lagi gitu, Wi. Itu menurut Uwi apa, Wi? Ada banyak ya, ini kalau ini jadi temanya jadi 5 episode ini. Nggak kan artinya kan kita mengalami Iya, iya, ketidaksadaran iya, yang betul, sama betul. dengan cerita yang berbeda Berbeda, gitu ya. iya. Pertama tidak ada mati 2 kali, 3 kali. Mati matu wahid, mati hanya Satu. sekali. Setiap kehidupan itu mati hanya sekali. Lalu apa yang dialami orang ketika dia sebelum mati? Bisa karena itu alam mimpi, karena alam itu macam-macam. Ya. Pertama saya akan jelaskan dari awal dulu, ada beberapa alam di mana orang bisa mengalami dimensi-dimensi itu. Satu, ada alam namanya alam yang basariah, alam yang kita bisa melihat semuanya. Ini adalah alam nyata, alam real. Bahwa itu, jadi kita mudah identifikasi. Bahwa ini namanya Akbar, itu namanya Mice, ini namanya Puput, ini namanya Teh Desi segala macam, itu adalah nyata. Tapi ada alam namanya alam misal. Misal. Alam misal ini Misal. kita tahu adanya tetapi tidak bisa kita indera langsung. Kalau kenapa lampu ini nyala? Karena ada aliran Listrik. Aliran listrik kita bisa lihat nggak? Enggak. Ada orang flu, kena apa itu? Virus. Virusnya kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Lah itu namanya alam misal. Jadi bisa dilihat tetapi harus Ya, pakai alat. khusus. Ya gitu. Oh ini nggak ada strom, kalau nggak percaya tolong kabel itu dipegang gimana ya. Jadi itu apa perlu kita ke gardu listrik? Boleh, boleh. Tolong. Karena dulu Akbar itu aslinya agak bening, begitu kena. Gara-gara sering main di gardu listrik ya. Bapak nggak tahu ceritanya. Ceritanya Saya gimana? ini gosong gini, Pak, hangus gini karena sering nggak dengar waktu panggilan door press. Yang nggak dengar hangus ya, hangus. Hangus, Pak. Referensi hangus. Oke, alam Itu misal. alam Terus misal. alam apa lagi? Ada alam namanya alam yang disebut dengan alam itu ada alam Jabarut, ada alam Malakut, ada alam Lahut ini. Tapi pelan-pelan saya akan mempermudah saja bahwa tapi karena ini harus pindah alam soalnya. Oh, oke. Nanti Kita akan pindah saya alam lanjutkan. dulu, alam yang satu ini, habis itu nanti kita pindah ke alam nyata lagi ya. Iya, oke. Oke, yang satu ini kita akan ungkap kembali, tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.